Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat informasi terkait. Hati adalah salah satu organ tubuh manusia. Di dalam Islam sendiri, hati adalah penentu sifat seseorang. Baik buruknya seseorang berasal dari dalam hatinya. Dalam bahasa Arab, hati disebut dengan kolbu. Kita sering mendengar betapa pentingnya organ hati, tempat lahirnya perasaan tersebut. Salah satu organ terpenting yang tentunya dimiliki oleh setiap manusia. Hati selalu digunakan setiap saat. Hati bisa menimbulkan rasa suka maupun tidak suka. Hati juga selalu digunakan untuk menyatakan rasa benci maupun menyukai, serta hati juga bisa digunakan untuk merasakan berbagai macam rasa yang timbul dalam kehidupan. Simak ulasannya, hanya ada di channel informasi terkait. Budayakan menonton hingga akhir agar mendapat ilmu bermanfaat. Bagi Anda yang baru bergabung dan menemukan channel ini, sempatkan untuk berteman dengan cara subscribe dan aktifkan notifikasi lonceng, agar Anda tidak tertinggal setelah kami update video terbaru. Berbagai macam penyakit hati dalam Islam, dan berikut cara mengatasinya. Dengan hati yang dimiliki oleh setiap manusia, hal ini juga bisa mencerminkan baik buruk yang dirasakan oleh setiap orang. Maka dari itulah, jangan sampai di dalam hati kita ada penyakit hati. Lain halnya dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang terpilih atas keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala. Rasul telah dibersihkan hatinya dari segala pikiran buruk yang mungkin akan dipikirkan ataupun terpelihara di dalam manusia. Penyakit hati adalah penyakit atau gangguan yang ada pada hati dan perasaan manusia. Penyakit hati dalam Islam bukanlah penyakit hati yang menyangkut kesehatan seperti penyakit yang ada di dalam tubuh kita, penyakit yang ada dalam hati. Setiap orang bisa mempengaruhi perilaku dan perbuatannya. Hal ini disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan adapun orang-orang yang di dalam hati mereka ada penyakit, maka dengan surat itu bertambah kekafiran mereka, di samping kekafirannya yang telah ada, dan mereka mati dalam keadaan kafir. Quran Surat At-Taubah ayat 125. Kandungan ayat ini menegaskan, sedangkan orang-orang yang di dalam hati mereka terdapat kemunafikan dan keraguan-raguan terhadap agama Allah, maka sesungguhnya turunnya surat itu akan menambah kemunafikan dan keraguan-raguan pada mereka dari sebelumnya, dari kemunafikan dan keraguan-raguan yang ada pada mereka, dan binasalah orang-orang tersebut, dan mereka adalah orang-orang yang mengingkari Allah dan ayat-ayatnya. Ayat di atas menyebutkan bahwa penyakit dalam hati seseorang bisa membawa pada kekafiran dan mati dalam keadaan kafir. Hal ini tentunya tidak diinginkan oleh setiap seseorang muslim. Oleh sebab itu, sebagai umat muslim, kita harus senantiasa menjaga hati dari berbagai kotoran dan penyakit yang bisa merusak keimanan dan ketakwaan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjaga hati kita dan senantiasa waspada pada penyakit-penyakit hati. Kita harus mengetahui apa saja penyakit hati tersebut. Berikut ini adalah beberapa penyakit hati yang biasa terjadi pada manusia, dan berbahaya jika dibiarkan begitu saja. Hasad, iri dan dengki. Jenis penyakit ini hampir sama, di mana perasaan hasad atau iri adalah orang yang tidak suka jika seseorang mengalami kebahagiaan, sementara perilaku atau sifat dengki lebih parah lagi. Ia bukan hanya tidak senang jika seseorang mendapatkan kebahagiaan, ia juga akan mendoakan agar kebahagiaan hilang dari orang tersebut dan berpindah pada dirinya. Untuk menjauhi penyakit hati ini, terkandung dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebagian kamu, lebih banyak dari sebagian yang lain, karena bagi orang laki-laki ada bagian daripada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita pun ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya,
Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Quran Surat An-Nisa ayat 32. Kandungan ayat ini menegaskan, dan janganlah kalian berharap memperoleh sesuatu yang Allah unggulkan dengannya, sebagian orang di atas sebagian yang lain, berupa bakat-bakat, jumlah rizki dan lainnya, maka sesungguhnya Allah telah menjadikan bagi kaum lelaki bagian tertentu, dalam bentuk balasan sesuai amal perbuatan mereka, dan Dia menjadikan bagian bagi para wanita dari apa yang mereka perbuat, dan mintalah kepada Allah Zat yang Maha Mulia lagi Maha Pemberi Karunia, supaya Dia akan memberikan sebagian dari karunia-Nya, sebagai pengganti dari sekedar berharap belaka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu, dan Dia lebih mengetahui apa yang memperbaiki keadaan hamba-hambanya, terkait apa yang Dia bagi-bagikan kepada mereka, berupa kebaikan. Sombong atau takabur. Perilaku sombong atau takabur, sangatlah tidak disukai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seseorang yang sombong, biasanya akan merasa bangga pada dirinya, dan apa yang dimilikinya, dan menganggap remeh orang lain. Tidak ada manusia di dunia ini yang diperbolehkan memiliki sifat sombong, karena hanya Allah sajalah yang diperbolehkan untuk sombong, karena Ia pemilik langit dan bumi. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan umatnya untuk menghindari perilaku sombong. Dan janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan sombong, karena sesungguhnya kamu sekali-kali tidak dapat menembus bumi, dan sekali-kali kamu tidak akan sampai setinggi gunung. Quran Surat Al-Isra ayat 37. Ayat ini menegaskan, dan janganlah engkau berjalan di muka bumi dengan angkuh lagi takabur, karena sesungguhnya engkau itu tidak akan mampu menembus bumi dengan langkah kakimu di atasnya, dan engkau tidak akan pernah mampu menyamai tinggi gunung dengan keangkuhan, kesombongan, dan takaburmu. Ria atau suka pamer. Seorang muslim memang senantiasa dianjurkan untuk berbuat baik dan menolong sesama, akan tetapi seseorang yang berbuat baik hanya untuk pamer atau menunjukkannya pada orang lain dan merasa bangga dengan hal itu adalah termasuk orang yang ria. Ria sendiri sangat berbahaya dan dilarang dalam Islam. Perbuatan baik atau suatu ibadah sebaiknya hanya diketahui oleh dirinya dan Allah Subhanahu wa Ta'ala saja, dan tidak menyebut-nyebut ibadah atau pemberiannya tersebut. Sifat ria bisa menghilangkan pahala kebaikan itu sendiri, sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan si penerima, seperti orang yang menafkahkan hartanya karena ria kepada manusia, dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian, maka perumpamaan orang itu seperti batu licin yang di atasnya ada tanah, kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, lalu menjadilah dia bersih tidak bertanah. Mereka tidak menguasai sesuatu pun dari apa yang mereka usahakan, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir. Quran Surat Al-Baqarah ayat 264. Isi ayat ini menjelaskan, wahai orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, janganlah kalian menghapus pahala sedekah yang kalian keluarkan dengan mengungkit-ungkit dan menyakiti. Itu lebih menyerupai orang yang mengeluarkan hartanya agar manusia melihatnya ria, lalu mereka memuji-mujinya, sedang dia tidak beriman kepada Allah dan tidak yakin terhadap hari akhir. Perumpamaan amal ini adalah seperti batu licin yang di atasnya terdapat debu yang ditimpa hujan lebat, maka curahan air akan melenyapkan debu itu, dan menjadikan batu itu licin tanpa ada sesuatu pun yang tersisa di atasnya. Demikianlah keadaan orang-orang yang beramal dengan ria. Amal perbuatan mereka akan sirna di sisi Allah, dan mereka tidak menjumpai apapun dari pahala apa yang mereka infakkan. Dan Allah tidak memberi taufik kepada orang-orang kafir untuk selaras dengan kebenaran dalam infak-infak yang mereka keluarkan dan perbuatan lainnya. Bakhil atau kikir. Sifat bakhil atau kikir adalah salah satu penyakit hati
di mana seseorang yang tidak mau atau memberikan sedikit hartanya pada orang yang membutuhkan, sementara ia memiliki harta tersebut. Perilaku ini adalah salah satu sifat buruk. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya menyangka bahwa kebahilan itu baik bagi mereka. Sebenarnya kebahilan itu adalah buruk bagi mereka. Harta yang mereka bahilkan itu akan dikalungkan kelak di lehernya di hari kiamat, dan kepunyaan Allah lah segala warisan yang ada di langit dan di bumi, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan." Quran Surat Ali Imran ayat 180. Ayat ini secara jelas menegaskan, "Dan janganlah sekali-kali orang-orang yang kikir dengan apa yang telah Allah limpahkan kepada mereka sebagai keutamaan darinya, mengira bahwa sesungguhnya sifat kikir itu lebih baik bagi mereka. Bahkan sebaliknya, sikap itu amat buruk bagi mereka. Sebab sesungguhnya, harta benda yang mereka kumpulkan itu akan menjadi beban pikulan yang dikalungkan di pundak-pundak mereka pada hari kiamat. Dan Allah, dialah pemilik seluruh kerajaan dan zat yang tetap kekal. Setelah kehancuran seluruh makhluknya, Dia maha mengetahui amal perbuatan kalian semuanya, dan akan membalas tiap-tiap orang sesuai dengan ukuran yang berhak dia dapatkan." Rasa bangga diri ujub. Salah satu penyakit hati yang sering dialami maupun dilihat di lingkungan sekitar adalah ujub atau membanggakan diri sendiri. Sebagai umat beragama, mereka harus memiliki akhlak yang baik dan bisa saling menghargai. Setiap umat juga harus menghormati orang lain tanpa mengenal batasan umur. Pengertian penyakit hati dalam Islam, seperti ujub, merupakan salah satu perilaku membanggakan diri sendiri, baik itu membanggakan diri sendiri maupun kepada orang lain. Hal ini terjadi karena adanya sesuatu hal yang tidak dimiliki oleh orang lain, sehingga atas hal itulah yang kemudian membuat seseorang menjadi sombong, kemudian merendahkan manusia, serta menolak kebenaran. Dan memang sombong itu sesungguhnya berasal dari ujub. Buruknya lagi adalah ujub termasuk ke dalam dosa besar. Hal ini tertuang di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri." Quran Surat Luqman ayat 18. Isi kandungan ayat ini menjelaskan, "Dan jangan memalingkan wajahmu dari manusia, bila kamu berbicara dengan mereka, atau mereka berbicara kepadamu, dalam rangka merendahkan mereka, atau karena kamu menyombongkan diri atas mereka. Dan jangan berjalan di muka bumi, di antara manusia dengan penuh kesombongan dan keangkuhan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong, dan membanggakan diri dalam penampilan dan ucapannya." Sahabat seiman, penyakit hati menurut Islam dan bahayanya yang tercantum dalam hadis-hadis yang menyertainya. Apabila kita memiliki sifat atau penyakit di atas, maka segera bertobat adalah salah satu cara mengobatinya. Sebagai seorang muslim, kita selalu bisa menjaga hati dari penyakit hati tersebut. Sahabat, informasi terkait dari penyampaian di atas bahwa pentingnya untuk kita selalu waspada dan ingat akan bahayanya penyakit hati di dalam kehidupan. Terdapat unsur yang baik dan buruk. Terkadang ada pula sesuatu yang nampak baik tetapi sebenarnya buruk. Karena itu, bahwa umat Islam harus melakukan kebiasaan sesuatu pada ajarannya, dan selalu menjalani kehidupan dengan hati-hati, serta selalu memilih jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat, informasi terkait. Jangan lupa berbagi informasi menarik. Oleh karena itu, dengan cara Anda berbagi manfaat, ialah sebagian dari kebaikan buat orang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.